Nah, kalau dari ketiga ini kita kali semua dari traffic, konversi, sama pendapatan pemesanan, itu nanti hasilnya adalah omset kita atau pendapatan kita, teman-teman ya. Jadi katakanlah trafficnya di sini, traffic di toko saya ini ya, itu total pengunjungnya ada 44.000 ya, trafficnya ada 44.000. Terus konversi di sini ada 1,24%, dan pendapatan per pesanan di sini yaitu adalah 111.000 ya. Nah, kalau ini kita kali teman-teman ya, total pengunjung dikali 1,24% ini dikali ini, nanti hasilnya kurang lebih ini 64 juta. Oke, mungkin di sini langsung aja ya, aku coba buktiin pakai kalkulator deh ya. Jadi oke, nah jadi ini nanti kita aku jelasin dulu ya untuk apa aja sih yang perlu kalian pahami gitu ya. Untuk jualan di Shopee ini mulai dari optimasi, terus juga apa aja yang harus dilakukan setelah buka toko, terus upload produknya dan lain sebagainya. Nah di sini tugas teman-teman untuk yang minggu pertama ini cukup ini aja, cukup memahami aja, terus juga nyimak baik-baik gitu ya, karena ini fundamentalnya. Karena nanti kalau misalnya minggu pertama ini teman-teman belum paham, terus langsung lanjut minggu kedua, nanti takutnya malah tambah bingung gitu ya. Jadi di sini tugasnya teman-teman di tugas di minggu pertama ini cukup memahami aja nih. Jadi teman-teman cukup menyimak aja sambil memahami juga ya. Kalau misalnya ada yang dicatat juga boleh ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke hal-halnya nih. Nah ini ada 3 hal ya yang perlu kalian perhatikan dalam jualan di Shopee nih atau optimasi di Shopee. Nah 3 hal itu apa aja sih? Yang pertama itu traffic ya. Traffic, buat yang belum tahu apa itu traffic, traffic adalah jumlah pengunjung atau jumlah orang yang klik produk kita dan juga toko kita. Nah, itu yang disebut dengan jumlah pengunjung ya atau traffic, teman-teman. Nah, traffic ini bisa kalian lihat di bisnis analisis ya, di bisnis saya Shopee. Mungkin nanti di minggu keberapa kita akan bahas tentang bisnis analisis, teman-teman ya. Nanti tenang aja. Jadi di sini cuma ini aja, apa ya, trailer materinya aja. Jadi teman-teman cukup pahami aja. Setelah itu nanti biar pas masuk ke minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya, biar lebih mudah ketika aku nyampein materinya. Jadi ini cukup yang basicnya atau fundamentalnya, teman-teman ya. Nah, traffic itu adalah itu tadi ya, pengunjung atau jumlah orang yang klik produk kita dan juga toko kita. Itu yang disebut dengan traffic. Nah, kalau kita lihat di bisnis saya Shopee, itu traffic itu ini teman-teman ya, total pengunjung ini. Nah, ini ya, total pengunjung teman-teman ya. Traffic itu adalah total pengunjung. Nah, terus selanjutnya adalah konversi. Konversi ini itu adalah traffic dibagi dengan jumlah orang yang pesen. Jadi katakan lagi nih, ada traffic sekitar 100 gitu ya, atau ada orang yang 100 klik, 100 orang yang klik produk kita. Nah, dari 100 orang yang klik produk kita itu tadi, ada 1 orang yang beli. Jadi yang 99-nya itu nggak beli ya. Jadi cuma klik doang terus keluar gitu. Nah, karena ada 100 orang yang klik, terus ada 1 orang yang beli, maka nilai konversi kita adalah 1%. Jadi jumlah kliknya 100 dibagi dengan 1 orang yang beli tadi ya. Jadi 100 dibagi 1 kurang lebih 1%. Nah, tingkat konversi ini itu ada di sebelah sini ya, kalau di bisnis Shopee saya itu. Nah, ini yang disebut dengan tingkat konversi ya, biasanya berupa persen teman-teman ya. Dan persennya itu hasilnya dari traffic dibagi dengan jumlah orang yang beli atau jumlah orang yang pesan ya. Seperti itu konversi. Terus selanjutnya adalah pendapatan per pesanan. Nah, ini ya 3 hal ini, traffic, konversi, sama pendapatan per pesanan. Nah, kalau pendapatan per pesanan ini itu eh, jumlah customer dalam sekali transaksi itu beli berapa produk. Katakanlah si A gitu ya, si A dalam sekali pesanan dia langsung beli 2 sampai 3 produk. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan per pesanan atau penjualan per pesanan, teman-teman ya. Kadang kan juga ada 1 orang yang beli, tapi juga 1 produk doang yang dibelikan. Kadang ada juga orang yang langsung beli 3 produk gitu, teman-teman ya, dalam sekali transaksi atau sekali transfer gitu. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan per pesanan. Nah, kalau dari ketiga ini kita kali semua dari traffic, konversi, sama pendapatan per pesanan, itu nanti hasilnya adalah omset kita atau pendapatan kita, teman-teman ya. Jadi katakanlah trafficnya di sini, traffic di toko saya ini ya, itu total pengunjungnya ada 44.000 ya, trafficnya ada 44.000. Terus konversi di sini ada 1,24%, dan pendapatan per pesanan di sini yaitu adalah 111.000 ya. Nah, kalau ini kita kali teman-teman ya, total pengunjung dikali 1,24% ini dikali ini, nanti hasilnya kurang lebih ini 64 juta. Oke, mungkin di sini langsung aja ya, aku coba buktiin pakai kalkulator deh ya. Jadi cara untuk gedein nanti untuk gedein ini ya, omset atau pendapatan kita yang nggak jauh-jauh dari 3 hal ini, traffic, konversi, sama pendapatan pemesanan. Kalau misalnya mau gedein omset tuh, jadi kita harus tambah katakanlah trafficnya gitu ya, yang sebelumnya adalah 40.000 ini dalam sebulan, mungkin kita bisa tambah sampai 50.000 biar omset kita juga bakal nambah. Nah, mungkin langsung aja ya, aku share untuk ininya kalkulator deh ya. Kita langsung hitung aja ya pakai kalkulator nih. Nah, ini kalkulatornya udah kelihatan kan ya, teman-teman? Boleh dong diberi feedbacknya gitu.
Belum Mas Mani. Belum ya? Belum. Bentar. Saya stop share dulu deh. Kayaknya tadi langsung ke PPT deh. Nah, nah ini udah kelihatan belum kalkulatornya? Ya. Udah ya? Silakan. Siap, makasih. Nah ini ya tadi ya. Waduh, ada yang coret-coret nih. Oke, nah ini katakanlah tadi ya untuk total pengunjungnya atau trafficnya yaitu adalah 44.000 ya. Kita bulatkan aja ya 44.000. Nah terus dikali tingkat konversi yaitu adalah 1,24% ya. 1,24%. Mana persen? Nah, terus dikali ini penjualan per pesanan yaitu adalah 111.000. Nah, kurang lebih adalah 60 juta ya hasilnya. Nah, ini omset saya nih. Pendapatan saya juga 64 juta. Nah, ini ya kalian bisa lihat nih penjualannya atau omsetnya. Jadi untuk tiga hal ini teman-teman ya yang perlu diperhatikan ya untuk menambah omset kita ya. Saat kita mau scale up tuh, mau gedein omset atau pesanan, ya tiga hal ini yang perlu diperhatikan yaitu traffic, konversi sama pendapatan per pesanan. Kalau dari tiga hal ini salah satunya aja yang kita tambah, omset kita juga bakalan nambah. Katakanlah tingkat konversinya gitu ya, kita gedein jadi 2%. Nanti pasti penjualannya atau omsetnya juga bakalan nambah, teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk rumusnya ya, yang perlu diperhatikan. Nah, traffic konversi sama pendapatan pesanan ini gimana sih caranya untuk ngedein traffic gitu ya? Apa aja sih yang perlu diperhatikan biar traffic atau jumlah pengunjung di toko kita itu banyak gitu? Apa aja? Nanti saya akan jelaskan ya, satu persatu. Terus juga apa aja yang diperhatikan biar nambah konversinya, nanti juga saya jelaskan. Untuk pendapatan per pesanan juga saya jelaskan. Jadi kita breakdown satu persatu ya, gimana cara nambah traffic, gimana cara nambah konversi, terus gimana juga nambah pendapatan per pesanan. Nah ini tadi ya cara gedein omsetnya. Nah ini siapa yang nyoret ya? kurang tahu sih ini siapa yang nyoret. Ini tolong dihapus ya yang nyoret-nyoret ya. Apa kepencet mungkin? Saya nggak tahu nih cara ngapusnya. Bentar, saya stop share dulu deh biar hilang ini coret-coretan. Ya coba. Nah sip udah. Oke. Oke. Nah ini indikator-indikator untuk menambah traffic ke dalam toko kita di Shopee. Yang pertama adalah optimasi judul produk. Nah, optimasi judul produk ini penting banget teman-teman ya. Karena judul produk ini itu salah satu faktor yang mempertemukan produk kita dengan calon customer. Jadi saat kita ini ya, fitur pencariannya Shopee itu kan pakai ini ya, pakai pencarian kan. Kalau misalnya mau beli apa gitu kita ketik dulu. Nah, kalau misalnya judul produk kita baik dan benar, pastinya juga pembeli katakanlah nyari sabun wajah gitu. Kalau misalnya judul produk kita benar, pastinya juga bakalan muncul kan untuk produk kita kan. Kalau misalnya judul kita jelek, gitu katakanlah kita jualan sabun, tapi kita masang judulnya itu ngawur gitu ya. Nanti juga nggak bakalan dapat traffic atau dapat pengunjung ya, karena judulnya ngawur. Jadi optimasi judul produk ini juga sangat penting. Nah selanjutnya kalau misalnya udah optimasi judul produk, kita juga harus memperhatikan yang namanya optimasi foto produk. Jadi saat produk kita sudah ditemukan nih sama calon konsumen, kan produk kita bakalan muncul di ini nih, di bersaing dengan produk-produk kompetitor kan. Pas kita search pakai sistemnya Shopee itu kan, jadi ada banyak kan kompetitor-kompetitor kita di sebelah-sebelah kita waktu produk kita udah muncul. Nah setelah itu yang menentukan kalau misalnya udah banyak-banyak bersaing dengan kompetitor-kompetitor adalah foto produk ya tentu saja. Jadi selain judul produk juga penting untuk mengoptimasi foto produk biar produk kita itu diklik ya, bukan hanya cuma dilihat doang ya. Jadi penting banget untuk optimasi foto produk. Nanti saya jelaskan juga gimana cara optimasi foto produk, khususnya yang jualan ini ya, jualan kayak sabun gitu ya. Terus selanjutnya setelah optimasi foto produk juga fitur promosi ya, fitur promosi yang disediakan sama Shopee. Nah ini juga salah satu hal yang bisa menambah traffic atau jumlah pengunjung nih. Kayak misalnya voucher ya, promo toko, dan lain sebagainya. Nanti saya sebutkan satu persatu ya. Fitur-fitur promosi apa aja sih yang bisa menambah traffic. Nah, selanjutnya tentu saja kalau misalnya kita ngomongin traffic, tentu saja hubungannya adalah dengan iklan. Nah, iklan ini salah satu yang powerful ya untuk menambah traffic atau jumlah pengunjung. Karena dengan iklan, produk kita bisa muncul ke atas ya, kalau misalnya kita iklan. Dan itu juga bakalan mempengaruhi ke jumlah traffic kita. Kalau misalnya produk kita semakin muncul ke atas, terus semakin banyak yang klik juga, tentu saja trafficnya juga bakalan semakin banyak gitu ya. Jadi 4 faktor ini ya yang bisa menambah traffic atau jumlah pengunjung yang perlu kita perhatikan teman-teman ya. Oke, kita bahas satu persatu nih untuk optimasi judul produk. Nah, nanti untuk optimasi judul produk aku di sininya itu ngebahasnya cuma ini aja teman-teman ya, trailernya aja lah, katakanlah trailernya aja. Nanti ada webinar khusus ya,
di minggu ketiga tentang ngebahas optimasi judul produk teman-teman ya. Jadi tenang aja. Di sini cuma saya jelasin singkat aja. Nanti kita bahas khusus karena kalau misalnya dibahas sekarang nanti takutnya malah ini ya kemalaman karena ini ada sekitar 34-36 slide. Jadi banyak banget. Jadi di sini cepet aja teman-teman ya. Ini cuma trailer-trailer dari materinya aja. Nanti kalau kita bahas detail takutnya malah kemalaman. Nah, saat kita optimasi dulu produk yang perlu diperhatikan saat riset ya. Kita jadi pertama-tama kita riset dulu nih kata kuncinya. Nah, di sini sebagai contoh itu kaos ya. Kalau misalnya sabun nanti bisa disesuaikan aja ya. Misalnya produknya Alparus kan ada sabun wajah, terus juga sabun mandi gitu ya. Nanti tinggal diketik aja nih di webnya Shopee, sabun mandi pria gitu. Nah nanti kan di bawah-bawahnya itu tuh kata kunci turunannya nih ya yang aku lingkari merah itu, yang kayak kaos distro pria original itu yang di bawah itu yang disebut dengan kata kunci turunannya. Nah saat kita ketik yang di atas itu tadi yang aku lingkari hijau, misalnya sabun mandi pria, pasti di bawah-bawahnya bakalan muncul ya kayak rekomendasi sabun mandi pria murah gitu katakanlah kayak gitu ya, sabun mandi pria kekinian katakanlah kayak gitu ya. Jadi pasti nanti bakalan muncul tuh kata kunci turunannya. Nah itu nanti teman-teman bisa kumpulkan ya kata kunci itu nanti di Excel teman-teman ya, di Excel atau kalau nggak dicatat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau lebih gampangnya sih tinggal copy paste terus taruh di Excel ya. Nah kalau misalnya udah dikumpulkan gitu ya, udah nemu banyak nih kata kunci tentang sabun mandi pria. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua yaitu adalah cari kata kunci turunan level. Oh, ketiga list kata kunci yaitu masuk ke ini. Fitur iklanku Shopee ya. Masuk ke tahap kedua. Jadi udah dikumpulin ke Excel kan ada sabun mandi pria murah, sabun mandi pria kekinian gitu katakanlah kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek volume pencariannya. Nah, untuk ngecek volume pencarian ini gunanya untuk apa sih? Jadi untuk ngecek volume pencariannya ini tuh kita cek per kata kunci itu market size-nya itu berapa atau sebesar orang yang nyari kata kunci itu berapa gitu. Jadi kita bisa lihat dari volume pencariannya. Katakanlah di situ ada kaos distro pria ya. Dan volume pencariannya adalah 118.000 itu ya. 118 ribuan ya. Agak nggak kelihatan sih soalnya udah minus mataku. Nah, sekitar segitu volume pencariannya. Berarti dalam sebulan itu ada orang yang pakai kata kunci kaos distro pria itu sebanyak 118.000 teman-teman. Nah itu nanti kita bagi aja per harinya ya, 118.000 dibagi 30. Nah itu nanti berarti per hari berapa ya? Mungkin kira-kira 100 kali ada ya, 100 atau enggak 1.000 ya per hari itu. Berarti kemungkinan trafficnya yang masuk ke dalam toko kita itu adalah 1.000. Kalau misalnya kita pakai kata kunci kaos distro pria itu teman-teman. Jadi itu pentingnya untuk cek volume pencariannya ya. Untuk mengecek ini market size-nya atau sebesar pasarnya gitu ya per kata kunci. Nah, terus selain volume pencariannya, kita juga harus cek harga bidnya ya. Harga bid itu saat kita mau pasang iklan teman-teman ya. Jadi biasanya semakin kita pasang bidnya semakin banyak, biasanya juga produk kita bakalan muncul ke atas ya. Bid itu per klik ya, biasanya per klik untuk iklannya itu. Jadi setiap ada orang yang klik, nanti bakalan dikurangi saldo iklan kita ya. Nah, kalau harga bid ini tuh gunanya untuk mengecek persaingan biasanya. Nah, biasanya ditandai kalau misalnya harga bidnya itu di atas 1.000, itu persaingannya biasanya udah banyak ya. Tapi kalau sekarang itu udah update ya fitur iklanku Shopee, iklan kata kuncinya Shopee itu sekarang harga bidnya udah di atas 1.000 semua. Jadi udah nggak relevan lah harga bid sekarang untuk mengecek apakah persaingannya ini bagus atau enggak. Jadi untuk mengecek persaingan kata kunci ini bagus atau enggak, itu harus kita cek langsung ke webnya Shopee ya. Kita harus ketik langsung kata kuncinya, terus kita cek langsung tuh produk-produk kompetitor ya. Jadi udah nggak relevan lah harga bid itu sekarang teman-teman ya. Udah mahal-mahal teman-teman. Tapi nggak usah ikutin harga rekomendasi ya, atau harga bid rekomendasi dari Shopee. Teman-teman bisa pasang harga bidnya itu sesuai kemauan teman-teman ya. Biasanya di bawah 500 itu biasanya udah muncul ke atas biasanya. Jadi nggak perlu pasang mahal-mahal lah untuk harga bidnya ya, nggak usah ikutin harga bid rekomendasi dari Shopee. Nah, kalau misalnya udah dicek tuh harga bidnya, selanjutnya adalah ngecek persaingannya ya. Ya, yang dicek persaingannya itu harga dan juga ulasan. Nah, ngecek persaingannya pakai itu tadi ya, pakai webnya Shopee, pakai webnya yang ini tadi ya, tinggal diketik aja, terus nanti kan bakal muncul tuh produk-produk banyak banget kan, yang pakai kata kunci kaos distro pria itu. Nah, itu dicek tuh harga kompetitornya. Katakanlah harga Alparus ini kan 100 ribuan lebih kan untuk harga produknya. Nah, dicek tuh kata kunci ini produk-produk kompetitor itu
masih banyak nggak yang jual di atas harga kita. Katakanlah ada yang jual 200, ada yang jual 300, berarti masih bisa dimasukin tuh kata kunci ini. Tapi kalau misalnya harga kompetitor itu di bawah 100, bakalan susah untuk bersaing dengan kompetitor gitu ya. Kalau misalnya kita mau paksain pakai kata kunci itu, jadi ini kita harus riset kata kunci lagi gitu, buat dipasang di judul produk kita. Nah, kalau misalnya kita udah riset tuh per kata kunci ya, persaingannya, terus juga volume pencariannya, terus juga harga bidnya, selanjutnya kita tinggal pasang aja judulnya teman-teman ya. Kita tinggal pasang aja judulnya. Nah, saat masang judul juga ada tipsnya ya, bukan langsung ngawur gitu aja. Untuk pasang judul, pertama pasang kata kunci yang volume pencariannya terbanyak ya, dan persaingannya sedikit. Jadi kan di kata per kata kunci tadi kan kita udah cek tuh volume pencariannya berapa, terus persaingannya kayak gimana. Nah, itu kita cek kan satu persatu. Nah, terus pas masang judul, kata kunci yang paling depan sini ini ya, itu kalau bisa taruh yang kata volume pencariannya terbanyak teman-teman ya, biar kemungkinan trafficnya itu juga bakalan masuk banyak ya gitu ya. Karena kan volume pencarian ini bisa diberatkan market size kan ya, market size atau calon konsumen kita gitu. Jadi bisa kalian tahu paling depan. Terus tips yang kedua itu tentu saja adalah gunakan huruf besar di setiap awal kata. Nah, ini juga wajib banget ya. Setiap awal kata itu kita harus menggunakan huruf besar. Katakanlah ini dari kata kaos, berarti huruf K-nya harus menggunakan huruf besar, K-nya ya. Dari kata distro, huruf K-nya, huruf D-nya harus menggunakan huruf besar. Terus dari kata pria itu huruf B-nya harus menggunakan huruf besar. Jadi setiap awal kata itu harus menggunakan huruf besar teman-teman ya. Ini wajib banget. Ini juga rekomendasi ya, atau dari Shopee Shopee edukasinya langsung yang memberi tips ini teman-teman ya, yaitu harus menggunakan huruf besar di setiap awal kata biar algoritmanya lebih ngena gitu. Jadi gitu ya, untuk masang judul usahakan setiap awal kata menggunakan huruf besar. Nah, terus yang ketiga yang perlu diperhatikan, jangan gunakan tanda kayak garis miring kayak gini teman-teman ya, kayak logo-logo kayak gitu, garis miring, terus juga tanda seru dan lain sebagainya. Nggak usah kayak gitu karena ini sangat dibenci sama sistem algoritmanya Shopee. Kalau misalnya teman-teman itu menggunakan kayak garis-garis kayak gitu, takutnya nanti malah produknya bakalan dibaca sama algoritmanya Shopee spam, nanti dikira spam kata kunci nanti takutnya. Jadi teman-teman nggak perlu gunain huruf-huruf kayak gitu ya, tanda spasi, tanda tanda seru, tanda garis miring, garis garis kayak gitu gitu ya. Nggak usah seperti itu. Cukup menggunakan spasi aja untuk jeda perkata kuncinya ya. Biar nggak dikira spam kata kunci sama algoritmanya Shopee. Nah, terus yang keempat juga jangan gunakan kata kunci berulang. Di sini maksud dari kata kunci berulang itu kayak katakanlah kita itu pasang kata kunci sabun mandi pria, terus kita pasang lagi sabun pria mandi gitu. Nah, itu kan kata sabunnya, kata prianya itu berulang. Nah, itu nggak bagus ya, karena itu juga bakalan di ini juga dibaca sama sistem Shopee-nya spam juga. Contohnya kayak gini nih ya, kaos, terus di sini juga nanti ada kaos gitu misalnya ya. Di sini kan kaos itu pria. Nah, terus di kedua ini kaos distro murah gitu, katakanlah kayak gitu. Nah, itu kan kata kaosnya berulang tuh. Itu juga nggak boleh ya. Nanti bakalan dikira spam sama sistem algoritmanya Shopee, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya di webinar khusus tentang judul produk. Jadi yang perlu diperhatikan tiga itu tadi ya. Yang pertama tadi adalah riset dulu kata kuncinya, terus dicek ya fitur iklanku Shopee, yaitu volume pencariannya, harga bidnya, dan juga persaingannya. Terus selanjutnya tinggal pasang judulnya. Oke, nanti kita akan bahas di webinar khusus teman-teman ya, di minggu depan. Nah, sekarang kita masuk ke kedua nih, yaitu adalah foto produk ya. Selain judul produk tadi, untuk menambah traffic adalah foto produk. Nah, ini salah satu contoh ya, foto produk yang lumayan menarik untuk ininya, jualan skincare juga ini ya, salah satu moisturizer atau pelembab. Nah, yang pertama untuk foto produk ini, pastikan foto produk teman-teman itu menarik ya, menarik untuk diklik. Jadi saat foto produk atau produk kita ditampilkan tuh sama kompetitor-kompetitor kita ya di halaman halaman pencariannya Shopee, pastinya kita harus membuat foto produk yang menarik untuk diklik gitu ya, biar orang itu langsung masuk ke produk kita gitu. Jadi gunakan foto produk yang menarik untuk diklik. Terus yang kedua adalah berbeda dari penjual lainnya. Nah, ini ya salah satu ini juga biasanya kalau reseller atau agen-agen gitu kan, foto produknya udah dikasih tuh sama sama brandnya kan, sama Alparusnya. Nah, teman-teman bisa edit ulang tuh, bisa edit ulang sekreatif teman-teman ya. Intinya jangan plek sama kayak orang-orang lain gitu ya. Karena nanti bakalan bersaing juga untuk
foto produknya. Jadi kalau bisa berbeda gitu dari penjual lainnya ya. Khususnya yang penjualan Albarus juga, jadi harus beda-beda juga foto produknya. Saya rekomendasikan berbeda-beda gitu ya foto produknya, biar biar berbeda dari yang penjual lainnya ya. Nah, terus yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah lebih mencolok ya. Dalam arti lebih mencolok itu foto produk kita sekitar 3 detik tuh langsung orang itu langsung melirik gitu foto produk kita. Karena kan di banyak kan kompetitor-kompetitor kita yang masang foto produk yang bagus juga. Jadi kalau bisa foto produk itu yang mencolok gitu, yang langsung dilihat gitu sama customer kita. Nah itu biasanya untuk membuat foto produk yang lebih mencolok, terus juga menarik untuk diklik, sama berbeda dari penjual lainnya. Yang pertama tentu sajalah tambahkan background teman-teman ya. Kalau di Shopee itu kan backgroundnya warna putih tuh, rata-rata pembeli atau foto produk kompetitor kita kan warna putih semua kan. Nah kalau bisa ditambahin background tuh, entah background warna hitam atau mungkin background warna abu-abu kayak gini, terus dikasih foto produknya kayak gini gitu ya. Terus juga ditambahin kata-kata juga teman-teman ya. Terus dikasih tulisan BPOM juga, tandain kalau misalnya produk kita ini udah BPOM gitu ya, udah misalnya udah ada sertifikat MUI-nya juga, teman-teman juga bisa tambahin di foto produk ini. Nah, yang paling penting sih biasanya background teman-teman ya, untuk membedakan foto produk kita dengan penjual lainnya. Terus untuk yang kata-kata ini kayak gini nih, penjelasan kayak belum apa aja yang dapat menghindari si kulit dan menjaga melindungi ini khususnya untuk ini aja teman-teman ya, untuk pemanis gitu ya. Karena biasanya pembeli juga kurang memperhatikan sih untuk manfaat ya, khususnya laki-laki. Beda kalau misalnya kita jualan skincare perempuan ya. Kalau skincare perempuan kan pasti perempuan juga udah aware lah dengan skincare dibandingkan dengan laki-laki. Kalau biasanya laki-laki yang penting foto produknya bagus, dia langsung check out gitu ya. Biasanya kan kayak gitu tuh. Jadi yang penting adalah backgroundnya teman-teman ya, yang wajib. Sama tulisan BPOM-nya juga kayak halal atau mungkin MUI dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga menarik juga. Nah itu sih foto produk ya. Ini foto produk yang paling depan teman-teman ya. Yang paling depan, yang slide paling depan. Kalau di Shopee kan itu kan ada 9 slide ya. Kan bisa digeser-geser tuh. Nah itu bisa sampai sekitar 9 slidean tuh. Nah ini yang paling depan, yang ditampilin di fitur pencariannya Shopee, yang bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita. Jadi paling menarik untuk diklik itu ya fungsinya. Nah selanjutnya untuk foto produk juga ini. Nah ini untuk slide-slide berikutnya nih. Nah di slide kedua, slide ketiga, slide keempat, teman-teman di sini saya rekomendasikan untuk menambah kayak fungsi dari produk tersebut gitu ya. Kayak ini, wajah terhidrasi setiap saat, terus juga proteksi dari sinar UV ya. Ini manfaat-manfaatnya lah untuk slide kedua ini. Terus di foto slide yang ketiganya, itu adalah bahan-bahannya gitu ya. Bahan-bahan dari produk ini itu apa aja sih, kayak contohnya kayak ini, 100% VGO organik, dan lain sebagainya gitu ya. Terus slide keempat, bisa di tampilan kayak gini gitu. Nah, slide kelima nanti juga bisa diisi juga ya. Intinya setiap slide itu maksimalin teman-teman ya. Kalau kita jualan kayak produk sabun gini, biasanya sih yang penting slide kedua itu tentang manfaatnya ya. Terus slide yang ketiga biasanya bahan, slide keempatnya itu bisa cara pemakaian, kalau enggak ya kayak gini aja teman-teman ya. Ini yang penting itu sih cara pemakaian, manfaat sama bahan biasanya kalau sabun itu ya. Yang perlu yang biasanya diperhatikan sama customer ya. Itu tadi sih. Tiga itu, cara pemakaian, terus juga bahan-bahan yang terkandung dalam produknya, sama juga manfaatnya. Itu sih ya. Teman-teman bisa taruh di slide kedua, slide ketiga, dan juga slide keempatnya. Oke, itu teman-teman ya untuk optimasi foto produk. Nah, sekarang fitur promosinya. Ini untuk fitur-fitur promosi yang disediakan sama Shopee yang bisa menambah traffic atau jumlah pengunjung nih. Yaitu adalah ini ya, voucher, terus promo toko ya, paket diskon, terus juga flash sale toko saya, event Shopee. Mungkin di sini teman-teman yang baru jualan di Shopee belum tahu ya apa itu voucher, promo toko. Tenang aja, teman-teman bisa screenshot aja dulu ya, atau nggak ditulis aja dulu. Nanti di webinar khusus kita akan bahas satu persatu fitur promosinya. Kayak gimana cara membuat voucher, gimana cara membuat promo toko, gimana cara membuat paket diskon, dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi di sini teman-teman bisa catat dulu aja ya, untuk fitur-fitur promosi yang bisa menambah traffic atau jumlah pengunjung nih. Ada 5 ini teman-teman ya. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya setelah kita bahas judul, kita bahas foto, terus kita juga udah bahas promosi, selanjutnya adalah kita bahas tentang iklan. Nah, ini teman-teman ya, untuk iklan ini di Shopee itu ada 3 iklan ya. Yang pertama adalah iklan kata kunci, terus yang kedua iklan produk serupa, sama yang ketiga adalah iklan toko. Nah, kalau sekarang ini kita bahas iklan kata kunci dulu ya. Nanti juga ada slide khusus tentang ngebahas iklan produk serupa. Ya. Terus nanti kita juga ada ngebahas khusus tentang iklan toko. Nah, kalau iklan kata kunci ini yang pertama tentu saja kita riset juga ya, riset kata kuncinya dulu. Sama lah kurang lebih kayak
kita mau ngebuat judul gitu ya, kita harus ngeriset kata kuncinya dulu. Selanjutnya juga kita cek juga volume pencariannya, kita juga cek harga bidnya, cek persaingannya juga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya kita riset kata kunci dulu. Nah setelah itu kita jalankan iklannya. Nah pas jalanin iklan ini minimal saldo yang kita top up itu 100.000 gitu ya buat ngetes gitu. Nah setelah kita tes pakai saldo 100.000, selanjutnya kita tinggal evaluasi aja. Ya evaluasi dari CTR-nya, terus juga evaluasi dari penjualannya, kira-kira kata kunci mana sih yang ngasilin penjualan, terus kata kunci mana sih yang nggak ngasilin penjualan dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas di evaluasi ya, atau dibahas di iklan khusus nanti. Nanti ada webinar khusus ya tentang iklan, bahas iklan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih spesifik lagi ya tentang iklan kata kunci. Pertama, pilih kata kunci yang paling relevan ya, paling relevan atau nyambung dengan produk yang kita jual. Katakanlah kita jual sabun mandi pria. Berarti jangan pilih kata kunci yang sabun wajah gitu ya, kan kita jualan sabun mandi. Sabun badan ya, sabun mandi badan, bukan sabun wajah. Yang itu yang biasanya disebut dengan relevan atau yang masih nyambung dengan produk kita. Terus juga bisa gunakan huruf keyword, terus juga dicek juga persaingannya dan lain sebagainya ya. Kurang lebih sama lah untuk pas riset kata kunci sama riset judul ya. Riset kata kunci buat iklan sama riset kata kunci judul kurang lebih sama caranya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk iklan produk serupa ini, kalau ini ya, oh ya saya lupa untuk ini ngasih tahu, kalau iklan kata kunci itu munculnya di halaman pencariannya teman-teman ya, halaman pencarian. Katakanlah kalian nyari sabun mandi pria. Nah, nanti yang paling atas itu biasanya itu yang iklan tuh. Produk-produk yang muncul paling atas itu biasanya yang iklan. Nah, kalau misalnya kita iklan nanti bakal muncul di situ ya. Kalau misalnya kita iklan kata kunci. Nah, pas kalau kita iklan produk serupa itu munculnya biasanya di halaman awal home-nya Shopee. Jadi waktu kita buka aplikasi Shopee itu kan muncul tuh biasanya produk-produk kalau kita scroll ke bawah. Nah, itu yang muncul di situ biasanya dia iklan produk serupa. Terus juga munculnya juga di ini setelah kita klik gitu ya, klik produk orang, nanti kalau kita scroll ke bawah itu juga biasanya muncul produk-produk lagi kan. Nah, itu juga biasanya produk-produk yang muncul di situ itu adalah iklan produk serupa juga. Jadi di situ ya munculnya iklan produk serupa itu. Nah, tipsnya untuk iklanin produk serupa pertama tentu saja adalah pasang bid sesuai rekomendasi, teman-teman ya. Biasanya sesuai rekomendasi itu harga bid iklan produk serupa sekitar berapa ya? 350 kalau nggak salah per klik ya. Iklan produk serupa itu. Terus setelah itu kita evaluasi juga ya, kurang lebih sama caranya. Kita jalankan iklannya, terus kita evaluasi. Terus nanti kalau misalnya setelah dievaluasi ada kata kunci yang bagus, kita tambah bidnya gitu ya, biar lebih naik lagi gitu iklannya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail lagi ya tentang iklan produk serupa. Nah, selanjutnya adalah iklan toko. Nah, kalau iklan toko ini munculnya itu di situ. Ya, jadi saat kita cari tuh munculnya di paling atas di sini biasanya. Ini tampilan komputer ya. Kalau tampilan HP kurang lebih sama juga, muncul paling atas ya, iklan toko. Jadi yang dimunculin itu toko kita, teman-teman ya. Jadi nanti pas diklik iklannya, itu bakalan muncul ke halaman awal toko gitu ya, halaman home-nya toko kita. Jadi customer itu bisa melihat produk-produk yang kita jual ya, melihat semuanya. Beda kalau misalnya kita iklan kata kunci tadi. Kalau iklan kata kunci kan munculnya di paling atas ini tuh, di atas ini gitu ya. Ini adalah produk-produk yang memakai iklan kata kunci. Pas diklik juga ya munculnya ya ke produk itu gitu kan. Nah itu ya, kalau iklan toko, kalau diklik itu masuknya ke halaman toko kita. Nah, untuk iklan toko ini, tipsnya pastikan toko kalian sudah didekorasi gitu ya. Didekorasi itu diperbagus teman-teman ya, tampilan awalnya toko itu kayak ditambahin banner, terus juga ditambahin video, dan lain sebagainya. Jadi pastikan toko kalian udah didekorasi. Nanti kita bahas juga ya, tips untuk dekorasi toko dan lain sebagainya. Terus dibuat voucher ikuti toko juga, gunanya buat apa? Voucher ikuti toko ini bakalan muncul saat orang itu klik toko kita ya. Jadi biasanya ada pop up gitu, vouchernya muncul. Itu yang biasanya disebut dengan voucher ikuti toko. Buat nambah followers teman-teman ya. Terus juga dicek juga rata-rata CR-nya ya, produk kita 1%, itu kliknya, terus maka pastikan profitnya itu lebih dari 20.000 ya. Jadi saat kita iklan toko, itu harga bidnya biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga bid iklan kata kunci sama iklan produk serupa. Jadi iklan toko lebih mahal biasanya harga bidnya itu. Jadi makanya profitnya kalau kecil bakalan rugi atau boncos biasanya. Dan minimal biasanya sih 20.000 ya kalau misalnya kita iklan toko. Cuma kalau iklan toko ini saya kurang rekomendasikan sih teman-teman ya. Saya juga jarang pakai iklan toko. Bahkan bisa dibilang nggak pernah pakai gitu ya. Ada salah satu teman saya juga yang pakai iklan toko. Cuma dia pemilik brand gitu ya.
Tapi kalau misalnya kayak reseller kayak gini, dropshipper atau mungkin agen gitu, saya rekomendasikan sih pakai iklan kata kunci sama iklan produk serupa aja, itu biasanya hasilnya udah maksimal sih. Tapi kalau misalnya teman-teman ada dana lebih atau ada budget lebih, bisa pakai iklan toko teman-teman ya. Seperti itu. Nah, keuntungan-keuntungan dari iklan toko ini selain mendapatkan penjualan, tentu saja adalah bisa menambah followers ya. Jadi saat orang klik masuk ke toko kita kan dia bisa follow tuh. Terus juga selain bisa mendapatkan followers adalah bisa nge-branding toko kita juga supaya dikenal banyak customer. Jadi saat orang klik toko kita kan munculnya langsung ke home toko kan. Jadi mereka bisa tahu tuh produk-produk yang kita jual semuanya. Bukan langsung masuk ke salah satu produk gitu ya. Jadi bisa buat nge-branding juga. Terus keuntungan yang ketiga adalah customer langsung diarahkan ke toko. Jadi bisa melihat semua produk kita. Nah, jadi dia tahu ya produk-produk yang kita jual itu apa aja gitu kan. Terus dia misalnya lihat ada sabun wajah, ada sabun mandi juga, ada sabun badan juga. Nah, kalau misalnya lihat-lihat kayak gitu kan dia bisa beli langsung banyak juga kan. Jadi itu sih keuntungan-keuntungan kalau misalnya kita itu menggunakan iklan toko, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi nih. Jadi itu tadi ya, di traffic itu ada 4 tadi ya. Saya ulangi tadi adalah optimasi judul produk, terus optimasi foto produk, terus yang ketiga adalah fitur promosi ya, terus yang keempat itu iklan. Nah itu tadi ya, empat itu yang bisa menambah traffic. Nah kalau konversi juga ada 4 juga nih. Yang pertama adalah promo ya, promo yang disediakan sama marketplace atau disediakan sama Shopee. Terus yang kedua adalah mengoptimalkan fitur chat. Terus yang ketiga adalah trust produk atau tingkat kepercayaan produk kita, kayak contohnya harga, ulasan, video produk, deskripsi produk, foto produk, itu yang disebut biasanya trust produk. Terus yang keempat tentu saja adalah konversi ya. Biasanya juga untuk masalah harga ini kalau misalnya ini sih kalau brand gitu sih agak mendingan teman-teman ya. Beda lagi kalau misalnya kita jualan baju gitu. Kalau baju kan kalau nggak ada brandnya itu tuh agak sensitif ya tentang harga ya. Kalau misalnya kita jual mahal gitu, biasanya udah nggak laku gitu. Soalnya kompetitor-kompetitor kita jual murah semua, jadi udah banting-bantingan harga lah. Kalau misalnya kita jualan baju, tapi kalau kita jualan kayak sabun gini, terus kita jadi reseller atau agennya, kan itu brand kan. Jadi harganya masih bisa bersaing gitu kan. Udah ditentukan soalnya kan dari pusat. Jadi harga kayaknya kalau misalnya untuk agen kayak gini nggak begitu sensitif ya tentang konversi. Yang perlu diperhatikan sih kayaknya 3 aja sih, promo yang disediakan sama marketplace, terus juga mengoptimalkan fitur chat sama trust produk ya tentang konversi. Nah oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari mengop, meng, ini nih promosi yang disediakan sama Shopee tentang konversi nih, atau promo-promo yang bisa ngegedein konversi kita. Yang pertama tentu saja voucher juga bisa teman-teman ya. Voucher bisa ngegedein konversi, terus juga promo ongkir toko ya. Promo ongkir toko juga bisa ngegedein konversi, terus koin penjual. Nah, kalau koin penjual ini juga baru update ya sistemnya dari Shopee atau fitur barunya Shopee. Jadi teman-teman bisa manfaatkan nih koin penjual buat ngegedein nilai konversi di toko teman-teman. Terus juga flash sale toko saya ya. Flash sale toko saya ini jadi kita di Shopee itu bisa ngebuat flash sale sendiri teman-teman ya di toko saya itu. Jadi keren juga nih flash sale toko saya bisa nambah konversi juga. Terus chat broadcast. Nah kalau chat broadcast ini tuh nggak semua toko ya, nggak semua toko bisa dapat fitur chat broadcast. Biasanya hanya beberapa toko aja. Biasanya toko-toko yang penjualannya udah banyak, biasanya baru kebuka nih chat broadcast. Nah chat broadcast ini fungsinya itu untuk ini teman-teman ya, untuk nge-blast customer lewat chat yang banyak itu loh. Jadi kita misalnya ada voucher baru nih, nah kita bisa infoin tuh ke customer-customer kita lewat chat dengan cara tinggal sekali klik aja udah langsung kekirim semua. Nah itu biasanya disebut dengan chat broadcast ya fungsinya. Fungsinya chat broadcast itu untuk mengasih tahu kalau misalnya kita ada voucher baru atau kalau nggak ada produk baru gitu ya. Biasanya itu si chat broadcast ini. Terus yang keenam juga game toko. Nah kalau game toko ini juga fitur baru juga ya dari Shopee juga baru tahun ini kalau nggak salah deh game toko ini. Jadi baru juga bisa dimanfaatkan juga. Terus selanjutnya untuk nambah konversi tentu saja adalah event Shopee ya. Nah event Shopee ini kayak 88, 99 ya, kayak murah lebay, terus juga apalagi ya kalau di Shopee ya, ya murah lebay sama kayak 88, 99, 10, 10 gitu. Itu ya disebut dengan event Shopee. Nah biasanya kalau kayak 99, 10, 10 itu konversi kita bakalan naik-naiknya teman-teman ya. Biasanya langsung yang sebelumnya katakanlah biasanya sebelumnya itu sebulan cuma 1% gitu. Biasanya kalau misalnya kita ada event langsung naik tuh jadi 3%, 5% nilai konversi kita. Jadi wajib banget teman-teman waktu event itu kalian bisa ikutin untuk event Shopee ya. Harus submit gitu ya. Jadi saya kasih tahu juga gimana cara ikutan event Shopee kayak 88, 99 ya. Karena kita harus daftar kan. Nah itu tadi ya
sekarang kita bahas tentang optimalkan fitur chat nih. Nah, fitur chat ini juga salah satu penting banget ya untuk nambah konversi teman-teman. Karena saat ada orang yang chat, itu berarti tandanya orang itu udah tertarik dengan produk kita ya. Biasanya kan tanya-tanya tuh produk ini tuh kayak gimana gunanya dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti kita bisa manfaatkan tuh untuk upsell, downsell, terus juga cross selling ya dan lain sebagainya. Kita bisa suruh beli produk yang lainnya. Penting banget untuk chat, untuk mengoptimalkan fitur chat ini. Jadi ini ya, chat adalah salah satu ujung tombak dalam perjualan online ya. Karena kalau misalnya kita jawab chatnya katakanlah lama gitu ya, terus juga singkat-singkat jawabannya ya, kayak misalnya tanya produk ini ready, kita langsung jawab cuma ready doang gitu. Nah kalau itu singkat banget kan, itu biasanya juga pembeli juga bakalan males juga kan. Jadi saat jawab chat itu kalau bisa semenarik mungkin lah ya, semenarik mungkin gitu. Nah untuk mengoptimalkan chat itu dengan cara pertama bisa kalian tambahkan template ya untuk pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah template-template ini bisa dibilang jawaban cepat teman-teman ya. Kayak misalnya ada orang, hai kak barang ini ready ya, pertanyaan-pertanyaan umum kayak gitu, barang ini ready. Nah itu bisa kita buat nih template chatnya. Template chatnya kita bisa buat nanti kalau misalnya ada orang yang tanya, hai kak apa produk ini ready, kita tinggal sekali klik aja langsung kirim gitu. Jadi template chat itu gunanya kayak gitu. Terus yang kedua adalah gunakan kalimat yang menarik dan mudah dimengerti ya. Jadi misalnya ada tanya ready, kita jangan cuma jawab ready doang gitu ya. Tapi kita bisa jawab ready kak, silakan di order ya. Dan saat ini kita juga lagi ada promo nih kak, khusus untuk kakak dan lain sebagainya gitu ya. Intinya kita gunakan kata-kata yang menarik gitu ya. Jangan sampai cuma singkat doang gitu. Nah, chat ini biasanya ya selain cuma buat ngebales chat dari customer, tapi chat ini juga bisa kita gunakan untuk follow up teman-teman ya, follow up customer. Jadi kita bisa gunakan chat ini tuh untuk follow up customer yang belum bayar. Terus chat ini juga bisa kita gunakan untuk follow up customer yang baru saja pesan ya. Terus kita juga bisa gunakan chat ini untuk follow up customer yang sudah terima pesanan. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya untuk kata-kata untuk follow up-nya nih. Kalau untuk yang belum bayar, itu cara follow up-nya seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini nih, follow up customer yang belum bayar. Jadi kalau di pesanannya Shopee ya, teman-teman di sini saya rasa udah pada jualan di Shopee semua ya. Jadi udah tahu lah ya fitur-fitur Shopee kayak pesanannya gitu kan, kayak belum bayar. Terus kalau misalnya dia udah transfer, nanti pesanannya bakal masuk ke siap dikirim ya. Terus nanti kalau misalnya barangnya udah kita kirim, bakalan masuk ke dikirim. Kalau misalnya nanti pesannya udah diterima sama customer, pesanannya bakalan masuk ke selesai gitu. Saya rasa udah tahu lah ya, belum bayar. Nah, untuk follow up customer yang belum bayar ini atau customer yang check out tapi belum transfer gitu ya. Nah, untuk follow up-nya pertama teman-teman bisa chat kayak gini nih. Hai Kak, barang yang Kakak inginkan sudah siap untuk dikirim nih. Silakan dilanjutkan untuk check out-nya ya Kak, biar bisa segera kami kirim. Nah, kita follow up pertama kayak gitu dulu. Jadi kalau misalnya katakanlah ini kita follow up-nya pagi gitu teman-teman jam 8. Nah, terus nanti kalau misalnya belum dibalas nih, kita follow up yang pertama ini belum dibalas, cuma dibaca doang. Kita bisa follow up lagi nih, yang kedua di sorenya. Tadi kan yang pertama kan pagi. Nah, sorenya kita follow up lagi, yaitu kayak gini. Hai Kak, barang yang Kakak inginkan stoknya tinggal dikit nih, silakan segera di check out ya Kak, biar nggak kehabisan stok. Nah, jadi kita follow up yang kedua seperti itu ya. Kita iming-imingin atau kita kasih tahu kalau misalnya stoknya tinggal dikit gitu ya, biar si customer ini segera check out gitu. Nah, kalau misalnya di follow up kedua juga masih belum belum dibalas juga dan dia juga belum bayar-bayar pesanannya, kita bisa follow up yang terakhir nih, yang ketiga, yaitu seperti ini. Hai Kak, apakah Kakak jadi pesan produknya? Kalau nggak jadi, kenapa ya Kak? Kalau saya boleh tahu, siapa tahu kami ada solusinya. Nah, di sini, di follow up yang ketiga ini, biasanya kita nyari tahu teman-temannya, kenapa dia nggak bayar-bayar, apakah ada masalah dengan produknya, atau mungkin uangnya nggak ada, atau mungkin apa gitu ya. Nah, kita cari tahu tuh masalahnya teman-teman ya, si customer ini kenapa. Nah, biasanya di follow up ketiga ini, customer bakalan kasih tahu tuh, kayak misalnya, saya udah nemu produk yang lebih murah Kak, atau mungkin saya udah check out di kompetitor Kak, gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa evaluasi gitu ya, kenapa dia beli di toko lain, kenapa dia nggak beli di toko kita. Nah, nanti bisa kita gali lagi gitu ya, kita cari customer gitu. Misalnya katakanlah, dia lebih memilih toko lain soalnya responnya lebih cepat atau mungkin adminnya lebih ramah dan lain sebagainya. Dari situ nanti kita bisa evaluasi gitu kan. Jadi itu pentingnya teman-teman untuk follow up nih customer yang belum bayar. Nah, selanjutnya adalah untuk follow up customer yang baru saja order. Nah, ini juga salah satu yang biasanya di apa ya
dilewati ya, dianggap remeh sama seller-seller Shopee juga. Jadi saat ada orang yang baru order, itu kita harus follow up teman-teman ya. Jadi kita layanin bener-bener lah, baru order kita langsung follow up gitu. Kita ucapin terima kasih, terus kita juga uh, dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh katanya ya, untuk follow up customer yang baru saja order atau yang baru saja check out ya. Kita kasih chat gini, hai Kak, terima kasih telah order di toko kami ya. Pesanan Kakak akan segera kami proses dan dikirim. Nah, terus kita juga follow up juga yang kedua ya adalah jangan lupa follow toko kami ya Kak. Jadi kita juga mintain follow ya untuk toko kita biar bisa nambah followers juga kan untuk mendapatkan diskon. Nah, selain cuma minta follow, tapi kita juga kasih diskon untuk yang follow gitu ya. Jadi biasanya juga customer kalau misalnya disuruh kan males juga kan kalau misalnya nggak ada iming-imingnya apa-apanya kan. Makanya biar dia itu mau follow kita kasih diskon teman-teman ya, kita kasih diskon khusus yang udah follow. Seperti itu teman-teman ya, biar bisa nambah followers juga ya. Biasanya ini yang trik-trik yang saya lakukan sih di toko saya ya untuk follow up customer yang baru saja order. Kata-katanya juga seperti ini. Teman-teman tinggal tiru aja ya, nanti mungkin bisa di screenshot ya, terus nanti dipraktekkan di toko teman-teman masing-masing. Nah, sekarang masuk ke follow up yang ketiga nih, untuk customer yang sudah diterima pesanannya ya, yang paketnya udah datang. Nah, tujuannya untuk follow up customer yang sudah diterima pesanan ini, itu untuk meminta ulasan teman-teman ya, ulasan. Ulasan atau rating atau bintang ya, bintang 5 ya. Jadi di sini follow up customer yang sudah diterima pesanan tujuannya itu untuk meminta ulasan. Karena biasanya customer setelah terima barangnya itu lupa ya, dia itu lupa ngasih ulasan atau ngasih bintang gitu ya. Karena udah seneng dengan produknya. Padahal dia seneng terus juga lupa gitu ya ngasih ulasan, itu kan sayang juga. Soalnya salah satu biar produk kita itu bisa performanya bagus itu adalah ulasannya bagus juga ya. Jadi kalau misalnya ulasannya jelek ya performa produk kita juga bakalan jelek. Makanya di sini gunanya itu untuk follow up customer yang sudah diterima pesanannya ya. Nah, untuk kata-katanya sendiri itu seperti ini. Hai Kak, barang yang Kakak pesan sudah diterima ya. Gimana Kak untuk barangnya, apakah bagus? Kalau bagus tolong beri kami bintang 5 dan ulasan yang positif ya Kak. Dan kalau Kakak berikan bintang 5 dan ulasan, akan kami berikan voucher diskon sebesar 50% untuk transaksi selanjutnya. Nah, di sini selain kita minta tolong untuk ngasih ulasan, tapi kita juga ngasih diskon gitu teman-teman. Di sini sebagai contoh aja diskonnya 50%, nanti disesuaikan aja ya dengan profit teman-teman. Misalnya kalian cuma kasih 5% atau mungkin 10% juga boleh ya. Intinya kita kasih iming-iming diskon lah, biar si customer itu mau ngasih ulasan teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk follow up customer yang sudah terima pesanan. Nah, sekarang kita masuk ke trust product ya. Tadi kita udah bahas fitur promosi untuk nambah konversi, terus juga mengoptimalkan fitur chat. Sekarang adalah trust product nih, buat nambah nilai konversi di toko kita. Nah, trust product ini itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah foto produk ya. Jadi kalau misalnya foto produk kita maksimalin setiap slide-nya, kayak yang sudah saya sebutkan tadi, di slide kedua adalah manfaat produknya, terus di slide ketiga adalah cara pemakaian, di slide keempat adalah bahan-bahannya. Nah, kalau misalnya kita manfaatkan benar-benar, pasti nilai konversi kita juga bakalan naik, teman-teman ya. Kalau per foto produknya kita manfaatin benar-benar. Nah, selain foto produk, juga video produk. Nah, kalau video produk ini saya rasa dari Alparusnya udah dikasih juga ya video produknya ya. Cara pemakaiannya ya, kalau bisa juga cara pemakaian ya video produknya itu. Karena kan pastinya ada tuh orang yang nggak bisa buka tutupnya, atau mungkin salah buka tutupnya, atau mungkin salah pemakaiannya. Nah, biasanya kan kayak gitu tuh cara produk sabun ya khususnya. Jadi kalau bisa video produknya sih cara pemakaiannya teman-teman ya. Cara pemakaian kayak kayak sabun wajah itu caranya kayak gini gitu ya. Ambilnya tuh segini gitu misalnya kayak gitu ya. Cara pemakaiannya seperti itulah dijelasin kayak gitu. Biar orang itu tahu gitu ya. Nah, seperti itu sih video produk. Nanti kalau misalnya teman-teman maksimalkan bener-bener video produknya, nilai konversinya juga bakal naik di toko kalian. Nah, selanjutnya selain video, tentu saja adalah deskripsi juga ya. Nah, kalau deskripsi ini biasanya sih khususnya untuk yang jualan sabun gitu, pertama adalah bahan produknya, teman-teman kita jelasin dulu. Di paragraf pertama adalah bahan produknya. Terus di paragraf kedua kita jelaskan keunggulannya ya, keunggulan produk kita. Terus di paragraf yang ketiga kita jelaskan manfaatnya. Di Alparos juga kan udah ada tuh ya, manfaat emosional, manfaat fisik dan lain sebagainya kan. Nah, nanti teman-teman tinggal taruh aja gitu ya untuk deskripsi produknya biar biar bisa nambah nilai konversi. Nah, selain itu juga ada ulasan dan juga rating. Nah, kalau ulasan dan rating ini untuk cara dapetinnya ya tadi ya, untuk follow up customer yang barangnya sudah diterima tadi ya. Jadi penting banget juga ini ya, teman-teman, untuk follow up customer untuk dimintai ulasan ya, biar trust produk kita bisa naik. Oke, jadi itu ya, trust produk. Kalau harga saya rasa untuk agen nggak bisa kita apa-apain ya, dan juga nggak terlalu sensitif teman-teman ya, untuk yang agen resell dan lain sebagainya, karena kan harganya sudah dipatok tuh.
sudah ditentukan kan sama Alparuhnya sendiri. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke pendapatan perpesanan ya, atau yang terakhir nih, pendapatan perpesanan ya, biar omset kita bisa naik ya. Nah, untuk pendapatan perpesanan ini cuma ada dua indikator teman-teman ya. Untuk ngegedein pendapatan perpesanan cuma ada dua indikator, yaitu adalah promo yang disediakan sama Shopee ya, sama juga fitur chat. Nah, cuma dua ini aja ya. Kita langsung bahas satu persatu ya. Nah, ini promo yang disediakan sama Shopee untuk menambah pendapatan perpesanan kita, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah pakai diskon, terus combo hemat, sama voucher juga. Jadi voucher ini bisa nambah traffic, dia juga bisa nambah konversi, dia juga bisa nambah pendapatan perpesanan. Jadi penting banget untuk voucher ini dipakai teman-teman ya. Dan cara pakainya nggak sembarangan. Nanti untuk di pertemuan khusus saya akan jelaskan gimana cara pakai voucher yang baik dan benar untuk bisa menambah pendapatan perpesanan, untuk bisa menambah konversi dan juga traffic ya di voucher ini. Jadi seperti itu ya, tiga hal ini yang bisa menambah pendapatan perpesanan nih, promosi yang disediakan sama Shopee. Nah, selanjutnya adalah untuk fitur chat. Nah, kalau fitur chat ini buat nambahin penjualan perpesanan, itu kata-katanya seperti ini. Hai Kak, yuk sekalian beli satu paket biar dapat harga diskon, karena jika Kakak beli langsung satu paket, harga normal 795.000 gitu ya. Katakannya satu paketnya kan ada 5 ya, ada 5 produk kan ya di Alparus itu, 5 atau 4 saya lupa deh. Nah, teman-teman bisa upload produknya itu dalam satu paket, terus dikasih harga diskon khusus gitu teman-teman ya. Katakanlah dia itu kalau misalnya beli eceran, itu harganya di total adalah 755.000. Tapi kalau misalnya dia langsung beli satu paket, itu harganya katakanlah cuma 765.000 gitu ya. Jadi dia itu hemat 30.000. Jadi seperti itu sih untuk mengoptimalkan fitur chat biar bisa nambah penjualan perpesanan ya teman-teman ya. Nah, chat ini dikirim saat customer itu nanya gitu ya, nanya, hai Kak, produk ini ready. Nah, itu bisa kita jawab kayak gini nih, hai Kak, ready Kak, yuk sekalian juga Kak beli satu paket, terus kita jelasin dan lain sebagainya kayak seperti ini teman-teman ya. Jadi biar dia itu sebelumnya misalnya cuma tanya passwordnya doang, tapi kita suruh beli satu paket biar lebih hemat, biar omset kita juga makin naik gitu kan, untuk mendapatkan nambahin penjualan perpesanan. Nah, bisa dimanfaatkan seperti ini teman-teman ya. Itu penting banget untuk mengoptimalkan fitur chat. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Nah, nanti untuk bisnis analisis kita bahasnya di webinar khusus juga ya. Untuk saat ini nggak saya jelasin dulu, karena bisnis analisis nanti deep juga ya. Nanti saya langsung contohin langsung ke seller center saya ya, ke Shopee-nya langsung, biar teman-teman paham ya nanti untuk khusus bisnis analisis teman-teman. Oke, sepertinya itu sih materinya teman-teman ya hari ini. Yang perlu diperhatikan saya ulangi tadi ya, traffic, konversi, sama pendapatan perpesanan yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk nama traffic, tadi ya ada 4 indikator, yaitu adalah judul, foto, terus promosi, sama juga iklan. Terus kalau konversi, itu ada 4 juga ya. Tadi apa tadi? Kalau konversi tadi, saya agak lupa juga. Nah ini ya, ada 4 juga, yaitu promo juga yang disediakan sama Shopee, terus juga fitur chatnya, sama tas produk dan juga harga. Kalau yang pendapatan perpesanan tadi cuma ada 2 ya, yaitu promo sama fitur chat. Jadi itu ya, 3 hal itu yang teman-teman perlu perhatikan di tokonya, biar omsetnya atau penjualannya atau pesanannya bisa nambah ya, bisa ordernya makin banyak lagi teman-teman. Oke, saya rasa seperti itu sih untuk materi kali ini teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di chat aja